Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning Lur, kali ini kita sedang menyaksikan karnaval di Desa Jetis Kecamatan Nusawunggu, Kabupaten Cilacap. Pada kali ini adalah lomba karnaval kreasi, di mana pada perlombaan ini yang dinilai adalah kreasi, kreativitas dan koreografi, dan pada kali ini yang sedang saya saksikan adalah penampilan kontingen Desa Karangpakis dengan penampilan ugoh-ugoh yang besar bernama Lembu Suro. Legenda Lembu Suro merupakan salah satu cerita legenda yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat, tentang seorang pemuda yang ditipu dan dibunuh oleh seorang putri raja. Kisah legenda Lembu Suro berawal dari sayembara yang dilakukan Raja Brawijaya Kediri. Saat itu sang raja sangat gundah karena di usia yang sudah mulai tua, putrinya yang bernama Putri Dia Ayu Pusparini belum mempunyai seorang pendamping yang nantinya bisa menjadi pewaris kerajaan. Karena sang putri selalu menolak pinangan raja-raja ataupun para bangsawan di tanah Jawa. Setelah berbicara dengan putrinya, raja kemudian mengumumkan sayembara kepada siapapun yang mampu meregangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, ia akan menjadi suami putri dia. Sang putri berharap agar pemenang sayembara nantinya adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Akhirnya sayembara diadakan dan diikuti oleh semua orang, baik itu raja, bangsawan dan pemuda. Semua peserta berlomba agar bisa merenggangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, agar bisa mendapatkan sang putri raja. Tidak ada satupun yang berhasil melakukan hal itu, sampai akhirnya saat sayembara akan ditutup, muncullah seorang pemuda di antara kerumunan itu. Semua orang heran dengan kondisi pemuda itu karena kepalanya yang mirip dengan seekor kerbau. Pemuda tersebut bernama Lembu Suro. Lembu Suro sebagai peserta terakhir dari sayembara itu, akhirnya berhasil merenggangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Semua orang yang melihat itu bertepuk tangan. Tetapi tidak dengan sang putri, yang malu jika dirinya disunting dengan seorang pemuda yang mempunyai kepala seperti kerbau. Raja juga sangat gelisah saat melihat pemenang sayembara itu adalah Lembu Suro, namun dirinya juga tidak berani melarang pemuda itu agar tidak ikut sayembara karena takut dicap sebagai raja yang tidak adil. Akhirnya Lembu Suro yang berhasil memenangkan sayembara itu. Sebentar lagi akan mempersunting putri raja. Di tengah kegalauan Putri Dia Ayu Pusparini mengajukan syarat lagi kepada Lembu Suro sebelum dirinya dinikahi. Lembu Suro diminta membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut karena dirinya ingin mandi dari air sumur tersebut. Syarat tersebut harus bisa diselesaikan dalam satu malam. Syarat yang diajukan oleh Putri Dia Ayu itu pun diterima oleh Lembu Suro. Dengan kesaktiannya dirinya menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Syarat yang diajukan oleh Putri Dia Ayu itu pun diterima oleh Lembu Suro. Dengan kesaktiannya dirinya menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Sampai akhirnya putri raja bingung saat Lembu Suro berhasil membuatkan sumur di atas puncak Gunung Kelut itu. Putri Dia Ayu Pusparini meminta kepada ayahnya agar bisa menggagalkan pernikahannya dengan Lembu Suro yang berkepala mirip kerbau itu. Sebagai seorang raja, Brawijaya tidak mau untuk menarik janjinya saat mengadakan sayembara. Namun, di sisi lain putrinya meminta bantuan agar tidak menikah dengan Lembu Suro. Akhirnya, Raja Brawijaya dan Putri Dia Ayu Pusparini bersama dengan pengawal kerajaan mendatangi sumur yang digali oleh Lembu Suro di puncak Gunung Kelut. Saat sampai di sumur buatan Lembu Suro, Putri Dia meminta Lembu Suro agar memeriksa air di bawah sumur yang akan digunakan berbau wangi atau tidak. Lembu Suro pun akhirnya turun ke dasar sumur yang dalam itu untuk memeriksa air tersebut. Saat Lembu Suro berada di dasar sumur, Raja Brawijaya memerintahkan kepada prajurit pengawalnya untuk segera menutup sumur dengan batu dan tanah.